Hai guys, selamat datang di channel Host Film. Di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita film MCU yaitu Marvel Cinematic Universe. Saya akan membahas ke-22 film tersebut berurutan. Mungkin masih banyak yang belum paham dengan ceritanya meskipun sudah menonton film terakhir yaitu Avengers Endgame. Kali ini Host Film akan menjelaskan semua film tersebut satu persatu. Di video kali ini kita mulai dengan film Captain America The First Avenger, di mana film ini dirilis tahun 2011 dan dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Hugo Weaving sebagai Johan Smith atau Red Skull, Sebastian Stan sebagai James Bucky Barnes atau yang disebut Bucky. Sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Host Film. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkannya rombongan mobil di sebuah kutub es. Mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka temukan di bawah kutub es tersebut. Mereka adalah orang-orang dari S.H.I.E.L.D. Apa itu S.H.I.E.L.D? Penjelasannya tidak di sini, tapi nanti. Setelah membuat sebuah lubang, mereka pun masuk ke dalamnya untuk mengecek apa yang terkubur di sana. Setelah mereka masuk ke dalam, terlihat sebuah tiang-tiang yang terbuat dari besi dan sepertinya itu adalah sebuah pesawat yang telah terkubur puluhan tahun. Lalu salah satu dari mereka menemukan sebuah benda yang berlogo bintang. Lalu kita dibawa flashback pada tahun 1942 di Townsburg, North. Oh, jancok. Lalu kita dibawa flashback pada tahun 1942 di Townsburg, Norwegia, di mana pasukan dari sebuah organisasi yang bernama Hydra menyerang sebuah kuil tua di suatu pedesaan. Pasukan itu dipimpin oleh seorang yang bernama Johan Smith. Dia datang untuk mencari sebuah batu yang bernama Tesseract. Setelah mendapatkan Tesseract tersebut, Smith memerintahkan untuk membakar kuil itu dan membunuh semua orang di desa termasuk si penjaga kuil. Lalu scene berpindah pada sebuah kota di mana seorang pemuda terlihat sedang ikut pendaftaran militer untuk membela negaranya berperang melawan pasukan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Ya, mungkin kalian sudah tahu siapa Hitler tersebut. Kalau kalian tidak tahu, berarti kalian tidur waktu pelajaran sejarah. Balik lagi ke ceritanya. Terlihat seorang pemuda yang kurus kering dan ia juga pendek. Pemuda itu bernama Stephen Rogers. Ia tidak diterima bergabung karena badannya yang kecil dan juga punya riwayat beberapa penyakit yang dideritanya. Lalu saat sedang nonton sebuah bioskop, Steve menegur seseorang yang membuat onar di bioskop tersebut. Alhasil Steve pun dipukuli di sebuah gang sempit oleh orang tersebut. Dan karena Steve tidak mau menyerah dan kabur, ia pun terus saja dipukuli sampai ia ditolong oleh seorang temannya yang bernama James Barnes atau yang biasa dipanggil Bucky. Kebetulan Bucky baru diterima menjadi anggota militer dan akan melakukan tugas pertamanya pada keesokan harinya. Dan Bucky mengajak Steve menonton sebuah pertunjukan dunia masa depan di mana di pertunjukan itu Howard Stark sebagai seorang ilmuwan teknologi sekaligus orang paling jenius di dunia. Ia memperlihatkan sebuah mobil yang bisa terbang yang mungkin bisa ia ciptakan beberapa tahun ke depan nanti. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu siapa Howard Stark. Tapi untuk yang belum tahu, kita lanjut. Lalu Steve pergi dari tempat itu dan Bucky mengajarnya. Ia berbicara dengan Bucky tentang keinginannya yang sangat ingin menjadi prajurit militer. Dan pembicaraan mereka tidak sengaja didengar oleh seorang ilmuwan yang bernama Dr. Abraham S. Green. Setelah pembicaraan mereka selesai, Bucky pun pamit pada Steve dengan mengatakan, "Jangan berbuat bodoh sampai aku kembali." Lalu Steve menjawab, "Bagaimana bisa kau membawa semua kebodohan bersamamu?" Dan bagi kalian yang ingat ucapan perpisahan ini juga diucapkan oleh Steve kepada Bucky. Tapi saat ini saya tidak berniat menjelaskannya karena akan saya jelaskan nanti. Lalu berpindah pada Steve yang didatangi Dr. Abraham di sebuah ruangan pemeriksaan untuk mendaftar militer. Karena mendengar pembicaraan Steve dan Bucky, Dr. Abraham akan merekomendasikan Steve masuk ke militer. Steve pun sangat senang mendengar hal tersebut.
Lalu scene berpindah pada Johan Smith di mana ia ingin melakukan uji coba pada test track yang baru ia temukan. Ia ditemani oleh seorang ilmuwan yang bernama Dr. Zola. Setelah test track dimasukkan ke dalam mesin ciptaan Dr. Zola, mesin itu pun merespon dengan baik, yang artinya ciptaan Dr. Zola mampu menahan energi besar dari test track dan bisa mengubah menjadi senjata yang dahsyat. Smith berkata kalau ciptaan Dr. Zola bisa mengubah perang dan bahkan dunia bila digabungkan dengan tes tersebut. Dan berpindah pada Steve yang sudah memulai pelatihan militer, di mana pelatihan itu diawasi oleh seorang agen perempuan yang bernama Peggy Carter. Lalu saat pelatihan dimulai, Steve sangat kesusahan karena badannya yang kecil, ia menjadi bahan bulian teman-temannya. Dan saat perebutan bendera, di mana seorang yang bisa mendapatkan bendera itu, ia diizinkan pulang naik mobil bersama Peggy Carter. Mereka semua kesusahan untuk mengambil bendera tersebut, karena tidak ada yang bisa memanjatnya. Lalu Steve datang dengan santai, ia membuka penyangga tiang tersebut dan merobohkannya. Lalu ia mengambil bendera itu dan naik ke mobil bersama Peggy Carter. Dan scene berpindah pada Dr. Abraham yang sedang bicara dengan Komandan Philip. Philip merasa ragu pada Dr. Abraham yang memilih Steve karena badannya yang kurus dan kecil. Tapi Dr. Abraham mengatakan kalau ia mencari seseorang yang punya kualitas yang melebihi fisik. Lalu Philip ingin menguji mereka dengan melemparkan granat palsu. Setelah granat dilemparkan, semua kabur kecuali Steve yang malah melompat ke granat tersebut dan menutupi dengan tubuhnya untuk melindungi teman-temannya. Dr. Abraham sangat bangga dengan Steve. Ia merasa pilihannya adalah orang yang tepat. Lalu Philip yang sudah percaya dengan kualitas yang dimaksud Dr. Abraham, ia cuma mengatakan tetap saja ia kurus. Lalu pada malam harinya, Steve didatangi oleh Dr. Abraham. Ia menceritakan niatnya yang sebenarnya. Dr. Abraham mengatakan kalau ia akan menguji sebuah serum pada tubuh Steve, di mana serum itu mampu meningkatkan fisik seseorang, yang artinya serum tersebut adalah sebuah formula yang bisa membuat orang jadi kuat. Dr. Abraham mengatakan bahwa serum itu juga pernah disuntikan pada tubuh seseorang yang bernama Johan Smith, sang pemimpin Hydra. Waktu itu Smith memaksa untuk menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya, meskipun waktu itu serumnya belum sempurna. Setelah disuntikan serum tersebut, Smith pun jadi makin kuat, tapi karena serumnya belum sempurna, maka serum tersebut memiliki efek samping ke tubuh Smith. Dan Dr. Abraham mengatakan kalau serum tersebut mampu membuat seseorang yang jahat jadi makin jahat, dan yang baik jadi makin baik. Dan karena Dr. Abraham percaya dengan Steve, ia memilihnya karena menurutnya orang lemah seperti Steve akan bisa menghargai apa itu kekuatan dan tidak untuk orang yang sudah kuat dari awal. Dan berpindah pada Johan Smith, di mana ia sudah mengetahui lokasi Dr. Abraham, ia memerintahkan kepada Dr. Zola untuk membunuhnya. Karena hanya formula yang dimiliki Dr. Abraham yang bisa menyaingi kekuatannya. Dan saat itu juga Smith menunjukkan wujud aslinya pada Dr. Zola, di mana mukanya yang seperti tengkorak dan berwarna merah, yang kemudian kita kenal sebagai Red Skull. Itu adalah efek samping dari serum yang dimiliki Dr. Abraham. Dan kembali pada Steve, di mana ia sedang diantarkan oleh Peggy Carter dengan mobil ke tempat Dr. Abraham berada untuk melakukan uji coba serum tersebut. Dan mereka pun sampai di sebuah toko, dan rupanya di balik toko itu terdapat tempat rahasia milik Dr. Abraham. Dan tiba saatnya untuk melakukan uji coba serum tersebut. Steve disuntik dengan serum khusus lalu dimasukkan ke sebuah tabung, dan uji coba itu dioperatori oleh Howard Stark. Lalu setelah itu uji coba pun berhasil dilakukan, dan saat tabung dibuka terlihat Steve yang awalnya kurus dan pendek kini berubah jadi tinggi dan berotot. Tapi tiba-tiba orang suruhan Smith meledakkan bom dan menembak Dr. Abraham, lalu ia mengambil sisa serum dan kabur. Steve yang melihat Dr. Abraham tewas, ia langsung mengejar orang itu dengan berlari. Lalu Steve berhasil mengejarnya dan serum yang dicuri itu pun jatuh dan pecah. Dan untuk menghindari interogasi, anak buah Smith itu menelan pil cyanida dan ia pun mati. Lalu setelah kehilangan Dr. Abraham, Kolonel Philip memerintahkan Steve untuk tidak ikut berperang karena Philip masih menganggap remeh kekuatan dari serum tersebut. Dan Steve malah jadi pameran panggung dengan memakai kostum Amerika. Ia malah juga sempat membintangi film-film dan bukannya malah ikut berperang karena Philip yang belum percaya dengan kekuatannya.
Lalu pada suatu hari, Peggy Carter datang pada Steve dan berbicara. Ia mengingatkan Steve kalau ia hanya dijadikan lelucon belaka oleh Philip dengan kostum warna-warni dan tidak ada bedanya dengan pertunjukan kera yang menari, di mana itu sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Dr. Abraham. Dan Peggy Carter juga mengatakan kalau pasukan Amerika dikalahkan oleh pasukan Smith dan banyak dari mereka yang ditahan. Dengar kabar tersebut, Steve langsung ingat pada temannya yaitu Bucky yang juga ikut dalam perang itu. Lalu Steve datang pada Philip untuk mencari tahu keberadaan Bucky. Tapi Philip bilang kalau Bucky tidak ada di daftar prajurit yang selamat di perang itu. Steve yang merasa Philip tidak akan mencari Bucky dan sisa pasukan yang lain, ia lalu memutuskan untuk pergi sendiri menyelamatkan mereka tanpa izin dari Philip. Steve lalu diantar oleh Peggy Carter dan Howard Stark menggunakan pesawat. Dan Steve pun berhasil menyusup ke dalam markas Hydra, lalu ia bergegas mencari sahabatnya yaitu Bucky. Dan Steve berhasil menemukan para prajurit yang ditahan, namun Bucky tidak bersama mereka. Lalu para prajurit menghancurkan tempat tersebut dengan menyerang semua penjaga yang ada di sana. Dan Smith yang menyadari itu, ia melihat bahwa pasukannya sudah kalah. Ia langsung bergegas pergi dari tempat itu dan mengaktifkan peledak untuk menghancurkan tempat tersebut. Sedangkan Steve, ia terus mencari Bucky dan ia pun menemukannya. Awalnya Bucky tidak mengenali Steve karena Steve yang sudah berubah, dan mereka pun langsung bergegas pergi dari situ. Lalu mereka bertemu dengan Smith dan Dr. Zola. Smith ingin mempengaruhi Steve dengan mengatakan kalau Dr. Abraham akan mengubah Steve menjadi seperti dirinya. Namun tentu saja Steve tidak percaya. Dan mereka pun pergi dari gedung itu karena sebentar lagi gedung itu akan hancur. Dan benar saja gedung itu pun meledak dan hancur. Lalu scene berpindah pada Kolonel Philip di mana ia membuat laporan tentang kejadian tersebut di mana tim pencari tidak bisa menemukan Steve dan yang lainnya. Sampai mereka memutuskan bahwa Steve sudah tewas. Peggy yang mendengar itu mengatakan ia yakin kalau Steve mampu membawa mereka pulang. Dan benar saja, tiba-tiba Steve pun datang dan semua orang menyambutnya termasuk Philip. Dan saat itu juga Steve atau Kapten Amerika dianggap sebagai pahlawan dan mendapat penghargaan. Dan di sini kita diperlihatkan seseorang yaitu Stanley. Dia adalah orang yang menciptakan karakter Peggy Carter dan Nick Fury. Siapa itu Nick Fury? Ayo kita lanjut. Lalu Kolonel Philip memerintahkan Steve untuk membentuk tim dan menghancurkan markas-markas Hydra yang tersisa. Dan dalam tim itu sahabatnya yaitu Bucky juga ikut serta. Dan Peggy menemui Steve di mana ia mengatakan kalau Howard Stark memiliki senjata untuk dirinya atau Kapten Amerika. Dan Peggy juga mengatakan bahwa setelah perang usai ia akan mengajak Steve untuk berdansa bersamanya. Dan Steve pun menemui Howard Stark yang mana Howard Stark telah menyiapkan beberapa senjata atau perisai untuk Steve dengan banyak variasi. Namun Steve malah memilih perisai bulat yang terbuat dari bahan vibranium, di mana vibranium itu sendiri adalah logam terkuat di dunia. Dan dari mana asal vibranium itu mungkin nanti bakal tahu sendiri atau saya akan jelaskan. Dan scene berpindah pada Steve yang sudah memulai aksinya sebagai Kapten Amerika. Ia menghancurkan satu persatu markas Hydra. Dan pada momen di mana saat Peggy melihat rekaman tentang aksi-aksi Kapten Amerika, ia melihat Steve membawa kalung yang ada foto dirinya yang selalu Steve bawa. Dan setelah bertahun-tahun Steve dan timnya berperang, pada tahun 1945, Steve dan timnya memutuskan untuk menangkap Dr. Zola, di mana Dr. Zola adalah kunci dari semua persenjataan yang dikembangkan oleh Hydra. Steve dan timnya akan membajak sebuah kereta untuk menangkap Dr. Zola yang membawa persenjataan milik Hydra. Steve, Bucky, dan Gib Jones melompat ke kereta dan berhasil masuk. Tapi saat terjadi adu tembak, Bucky terjatuh dari kereta tersebut ke sebuah tebing yang sangat dalam. Melihat dalamnya tebing itu, kemungkinan besar Bucky tewas. Steve yang melihat itu pun sangat terpukul karena kehilangan sahabat terbaiknya. Sementara itu, Gib Jones berhasil menangkap Dr. Zola. Lalu Dr. Zola dibawa ke markas Kolonel Philip untuk diinterogasi. Dalam interogasi itu, Dr. Zola mengatakan kalau Smith akan menggunakan senjatanya untuk memusnahkan seluruh kota yang ada di dunia. Lalu berpindah pada Steve yang sedih karena kehilangan sahabatnya Bucky.
tapi Peggy menghiburnya. Dan Kolonel Philip memberitahu bahwa Smith sudah melakukan aksinya dan mereka cuma punya waktu kurang dari 24 jam untuk menggagalkan rencana Smith. Lalu Steve langsung pergi menyerang ke markas Smith. Dengan menaiki motor, ia menghancurkan seluruh pertahanan di markas tersebut. Lalu karena Steve sendirian, ia pun ditangkap dan dibawa ke Smith. Dan saat Smith ingin menembak Steve, pasukan datang menyelamatkannya. Dan Smith pun kabur menuju pesawatnya. Lalu Steve pun mengejar Smith dengan dibantu Philip dan Peggy yang menaiki mobil. Mereka pun mengejar pesawat Smith. Sebelum Steve melompat ke pesawat, Peggy mencium Steve dan mengatakan tangkap Smith. Di dalam pesawat, Steve melihat banyak sekali rudal untuk menghancurkan seluruh dunia, di mana di rudal itu sendiri tertulis nama-nama kota seperti New York, Berlin, dan lain-lain. Dan setelah Steve dan Smith bertemu, mereka pun bertarung. Dan Steve berhasil menghancurkan mesin yang di dalamnya terdapat Tesseract. Dan Smith mengambil Tesseract tersebut, dan tanpa sengaja Smith terhisap olehnya dan berteleportasi ke planet lain, di mana suatu saat nanti kita bakal tahu kemana Smith pergi. Tapi tidak di video ini, karena semua pertanyaan di film ini tidak bisa dijelaskan di film ini sendiri. Setelah Smith menghilang, Tesseract pun jatuh ke dasar laut. Kembali ke Steve, di mana ia tidak bisa mengendalikan pesawat itu karena sudah rusak parah. Dan untuk mencegah pesawat tidak jatuh di pemukiman penduduk, Steve memilih untuk menjatuhkan pesawat itu di daratan Arktik di sebuah kutub es. Sebelum pesawat itu jatuh, Steve menelpon Peggy. Ia mengatakan pada Peggy kalau ia ingin mengajaknya berdansa, dan Peggy pun sangat sedih mendengar hal tersebut. Dan pesawat pun jatuh bersama Kapten Amerika. Kolonel Philip dan Peggy Carter mencoba mencari pesawat itu, namun tidak pernah bisa ditemukan karena pesawat itu sudah terkubur ke dalam dasar es di tempat tersebut. Sementara tim pencari dari Howard Stark berhasil menemukan Tesseract di dasar laut dan akan ia teliti. Dan Philip menyerahkan pada Peggy Carter berkas milik Steve yang dikira sudah tewas. Dan di tempat lain, Steve terbangun di sebuah ruangan. Lalu Steve yang baru bangun, ia panik dan melarikan diri. Dan saat berada di luar, ia sangat terkejut karena apa yang ia lihat di sekelilingnya sudah berubah total. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak ia kenal. Dan orang tersebut adalah Nick Fury, yang merupakan agen rahasia dari SHIELD, yaitu sebuah organisasi pemerintah yang beranggotakan para orang-orang super. Lalu Nick Fury menjelaskan pada Steve Rogers bahwa dirinya telah tertidur selama kurang lebih dari 70 tahun. Di mana Steve adalah orang yang ditemukan para anggota SHIELD di awal-awal film tadi di dalam kutub es. Dan Steve pun kaget dan ia mengingat kalau ia punya janji untuk kencan bersama Peggy Carter. Dan film pun berakhir. Bagaimana dengan filmnya? Banyak yang tidak kalian paham dan masih banyak pertanyaannya, bukan? Untuk mengetahuinya, tunggu video-video selanjutnya dari Host Film. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Saya Host Film pamit mau tidur. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah.